Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market koreksi lagi sebesar 0,88%. Total market cap di angka 3,09 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. Oke, langsung aja kita masuk ke chart. Untuk BTC kita bisa lihat di sini ya, weeknya mencapai di 98.000. Lebih tepatnya 98.109 ya. Ya, lower low-nya lumayan serem. Walaupun ya dengan catatan Bitcoin daily close-nya masih di atas dari 100.000. Close-nya itu di angka 100.000 lebih 884. Lebih 884 ya, benar ya. Nah, tapi apapun itu ya, weeknya udah mulai di bawah nih. Kalau sudah seperti itu, tentunya ini adalah pelemahan ya. Dan kalau mau ditanya apa penyebabnya, TA ya nggak bang? Kemarin kan kereject nih di angka 103 ribuan. Yes, benar. Tapi mostly masih urusan ya ini ya, urusan konflik di Middle East begitu. Dan ada satu efek domino yang cukup menyeramkan yang ingin gue bahas pada hari ini begitu. Tapi sekali lagi, efek domino ini adalah salah satu skenario saja. Begitu. Dan ya kalau gue pribadi sih lebih baik persiapkan para subscriber gue dengan yang terburuknya dulu nih. Begitu. Supaya apa? Supaya kalau sampai gak kejadian yang terburuk ya happy kan? Ya gak sih? Kayak misalkan gini, lu udah disiapin bahwa wah ini kemungkinan kita bakal misalkan kena potong gaji 80%. Wah, udah stres kan. Taunya ternyata cuma kepotong 20. Nah, lebih happy kan. Jadi ya kalau gue pribadi sih lebih baik denger dulu skenario terburuknya. Kalau sampai nggak kejadian, kita bisa bersyukur. Daripada kebalik ya. Dikasih skenario terbaiknya, nggak kejadian, bersungut-sungut. Nah, ya, jadi mendingan kita kasih yang terburuknya dulu gitu ya. Nah, jadi ya tentunya ini sell off BTC sampai di bawah 100.000 ini ke-trigger dengan ketidakpastian makroekonomi begitu ya. Nah, ini tentunya ketidakpastian makroekonomi ini terjadi karena serangan US terhadap Iran gitu ya. Nah, tapi selain dari itu juga yang menyeramkan lagi ya mengenai konflik Iran-Israel ini adalah urusan minyak ya, karena di Middle East apalagi sih kalau bukan urusan minyak begitu ya. Nah, Iran baru saja mengancam untuk ngeblok the Strait of Hormuz ya. Nah, ini adalah a very vital shipping lane yang menghandle 20% ya. 20% dari global oil supply. Global ya, bukan cuma ke negara tertentu, ke seluruh dunia 20%. Kalau sampai ini benar-benar diblok oleh Iran, ya ini potensi harga minyak bisa naik dengan luar biasa begitu. Bahkan JP Morgan memprediksikan ya ini bisa sampai ke $130 per barrel kalau sampai ini terjadi. Begitu, and that's not good. Dan kalau itu terjadi tentunya akan membuat US inflasi. Di sini bahkan ada yang prediksi bisa sampai inflasinya kembali ke 5% ya yang ada di US, dan ini tentunya balik ke 2023. Begitu. Nah, masalahnya 2023 itu The Fed saja tuh masih meningkatkan interest rate. Nah, berarti artinya apa? Kalau sampai ini skenario terburuk semua kejadian ya, inflasi di US akan meningkat. Inflasi meningkat, apa yang terjadi? Ini boro-boro QE, boro-boro pengen cut rates. Nggak naik aja udah bagus gitu kan. Nah, jadi ini adalah satu efek domino yang cukup menyeramkan yang bisa mengguncang market begitu ya, mengguncang market dan ya buat porto kita jadi breakdance begitu ya. Nah, ya menyebalkan sekali ya. Nah, selain dari itu juga ya sekarang ya kita tahu bahwa US ini sekarang cukup banyak dikritik. Kenapa? Karena ya otomatis lah ya dia nembak ke Iran begitu ya. Nah, tetapi permasalahannya apa? Ini sekarang US masuk ke Middle East ini lagi-lagi dengan objektif yang ambigu nih. Ya mau apa? Apakah mau sampai nuklirnya beres atau mau apa? Begitu. Nah, jadi ya kalau sampai ini terjadi, ini permasalahannya bisa ngerembet begitu. Dan in the short term ini akan bisa merusak berbagai macam aspek. Gitu. Salah satunya yang paling kita peduli adalah ya investment kita gitu ya. Di mana orang-orang akan melihat ini sebagai satu resiko yang berlebih, dan efek dominannya kita udah bahas tadi lah, inflasi, the Fed malah mungkin bisa malah jadi hawkish lagi gitu dan seterusnya. Ya semoga ini cepat beres lah semua.
Ya mau gimana pun ya kalau dari perspektif kita sebagai seorang investor, dengan adanya ketidakpastian seperti ini akan merusak market. Ini gitu. Apalagi kalau sampai yang ini kejadian nih, ya. Permainan minyak, kalau minyak udah mulai naik, udah dah ya. Berantakan semua kalau minyak udah mulai naik begitu. Ya jadi ya semoga sih ya harapan gue yang sekarang paling jelas clear path-nya adalah ya semoga Iran nyerah ya. Iran nyerah, udah gitu ya udah, jadi tidak ada lagi lanjutannya begitu. Karena kalau sampai ada lanjutannya lagi, tembak-tembakan berlanjut, apalagi sampai ya ini global oil supply terganggu, nah udahlah itu berantakan lah market ya. Ya udah, itu kurang lebih gambarannya ya. Nah kita sekarang tinggal balik lagi ke, atau mungkin udah nanggung ya, ini udah ngomongin fundamental, sekalian kita lihat dulu economic calendar. Nah, untuk economic calendar hari ini ya udah pastinya ada ya, karena kita kemarin sudah bahas seminggu penuh, nggak ada sehari pun libur ya. Tanggal 23 Juni dari US kita akan ada S&P Global Manufacturing PMI, Services PMI, dan juga Existing Home Sales begitu. Jadi ya siap-siap ada 3 data penting yang siap mengguncang market kita ya. Dimulai dari jam 9 kurang 15. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam segini, pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Buat yang konservatif, buat yang agresif ya minimal pasang SL lah ya. Oke, balik lagi ke chart. Jadi untuk BTC kondisinya gimana? Ya jelas bearish secara struktur begitu. MA20, 50 sudah jebol, sudah membuat lower high, lower low ya. Ya tapi gini sih ya. Menurut gua bagi lu yang sudah dengerin DCWT ya dari kemarin-kemarin, harusnya sudah nggak terlalu kaget. Kita sudah share our concern itu dari MA50 bahkan sebelum jebol. Kita udah share our concern setelah di sini nih, di mana dia mulai pecah struktur. Kita udah bahas nih, waduh pecah struktur nih. MA50 masih nahan sih, tapi kayaknya nggak kuat begitu. Udah jebol, kita warning, hati-hati. Kita bisa lebih dalam lagi. Ya jadi harusnya kalau buat lo yang sudah dengerin dengan baik sih harusnya tidak terlalu kaget. Ya kalau buat yang masih kaget mungkin ya mungkin belum dengerin DCWT begitu ya. Nah ngomongin soal apa namanya struktur ya intinya sih not good ya. Dan weekly close kali ini mulai di bawah dari ya udah jadi bukan sideways lagi begitu. Jadi sekarang udah mulai drop gitu. Nah so it's not good ya. So nah pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini akan mengundang BTC ke BSP begitu. Nah BSP di mana? BSB itu di 94.400 sampai 96.300 itu karena ya breaking down begitu kan, it's breaking down. Nah jadi BSB terlihat semakin memungkinkan untuk dikunjungi begitu ya. Ya sudahlah ya, tapi baik lagi ya, kita nggak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi ke depannya ya. So ya tugas kita adalah ya udah bereaksi aja. Sekarang kan jebol nih ya, jebol ya. Sekarang nextnya adalah ya psychological supportnya, yaitu di 100.000. Tembus nggak 100.000? Kalau 100.000 tembus juga ya sudahlah, persiapkan safety belt ya, kemungkinannya kita akan bisa sampai ke BSB ya. Dan kalau di daily-nya ke MA200 ini, karena sekarang mereka sedang confluence nih, MA200 dan BSB begitu di harga-harga yang cukup mendekati lah, terutama BSB atas ya. BSB atas itu kan di angka 96.300, sementara MA200 itu di angka di angka 95.965. Jadi cukup dekat gitu. Jadi ada major support di daerah sini gitu ya. Tapi baik lagi jangan panik ya, dan jangan berpikir gini, wah bang, gue takut lebih dalam lagi bang. Nah lu bilang kan bisa ke BSB, udah deh gue tutup semua posisi gue sekarang, nanti pas di sini gue all in lagi. Jangan juga seperti itu ya. Karena kenapa? Emang pasti ke BSB ya. Kita ambil contoh di sini ya. Sudah banyak sekali orang yang ya tentunya yang tahu teori BSB ya, karena banyak juga yang nggak tahu BSB ya. Di daerah sini orang sudah banyak yang teriak-teriak, udah ngapain beli lagi di sini, ntar aja pas sudah ke BSB ya. Ke BSB nanti kita gede di sini ya. Taunya kena nggak? Nggak kena. Pas nggak kena gimana? Bingung kan pas naik? Nah ya itu dia. Ya jadi tetap ya, walaupun ada potensi ya, apalagi kalau sampai jebol dari 100.000, ada potensi yang cukup besar bisa sampai ke BSB.
tapi tidak pasti ya, maka dari itu tetaplah DCA begitu ya. Gue sempat lihat beberapa komen ya, gue senang sih ya ada yang udah tetap DCA di 101.000, di 102.000 dan seterusnya ya. That's the way. Kenapa? Karena dengan kita terus melakukan DCA seperti ini, kita secara tidak langsung memasukkan kotak kita ya, buat kita supaya sadar kita tuh nggak bisa tahu persis akan berhenti di mana. Begitu, dengan DCA kita sadar bahwa ya sudah, kita ngikutin aja market. Gitu. Saat kita mengikuti market, jadi kita nggak stres, begitu ya. Ya, at least kalau lo tidak melanggar 3 golden rules ya, karena kalau lo melanggar 3 golden rules ya pasti stres juga, walaupun DCA, begitu ya. DCA-nya misalkan mampunya sekali DCA misalkan 1 juta, dipaksain 10, ya pusing, begitu kan. Jadi ya tetap harus perhatikan juga 3 golden rules-nya ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan jangan over leverage ini bukan cuma urusan futures ya, termasuk juga dengan rasio portofolio. Kalau lu kebanyakan odds, itu lu over leverage. Begitu. Intinya gini deh, kalau lu udah mulai stres dengan posisi lu, ya, itu lu over leverage. As simple as that. Gitu ya. Over leverage mungkin dalam bentuk rasio atau juga bisa over leverage dalam bentuk apa? Lu kebanyakan masukin. Lu nggak siap dengan sebanyak itu masuk ke market gitu. Dan itu setiap orang punya takarannya masing-masing. Begitu. That's the problem gitu. The problem itu nggak ada satu rumus pasti, bukan rumus nggak ada rumus matematikanya. Oh, harus sekian. Ya, nggak bisa. Ada orang yang siap mengambil resiko lebih, ada yang tidak siap mengambil resiko lebih, ada orang yang punya tanggung jawab lebih banyak, ada yang tanggung jawabnya lebih sedikit. Berbahagialah lu yang tanggung jawabnya nggak terlalu banyak. Itu karena kenapa? Kalau lu nggak terlalu banyak tanggung jawabnya, ya lu bisa lebih besar alokasinya ke market, ke kripto gitu. Karena ya anggap misalkan lu belum berkeluarga, lu belum punya tanggungan gitu ya, ya lu bisa besar masuk ke kripto. Tapi kalau udah makin banyak tanggungan ya nggak bisa. Lu harus tahu diri juga begitu ya. Jangan sampai misalkan anak 4 istri 4 gitu ya. Waduh, mending ya anak 4 istri anak 4 istri 4 anak 16 gitu, masing-masing 4 anak dari itu udah mati. Lalu jangan mikir aneh-aneh. Invest di kripto all in, jangan kayak begituan ya. Ingat, investasi itu luar biasa bagus ya, dan itu bisa mengubah hidup lo. Tapi tanggung jawab itu nomor 1, apalagi kalau udah jadi gitu ya. Lu udah punya anak, udah punya istri, itu udah harus diurus dulu. Nggak bisa nanti aja biarin mereka puasa dulu, nggak bisa seperti itu ya. Jadi ya balik lagi ya, semoga bisa jaga resiko gitu ya. Oke, beres lah ya ini untuk makronya. Jadi malah sedikit wejangan tadi ya, mungkin wejangan jadi di sini aja deh ya. Di belakang langsung aja kita ke urusan buy limit ya. Oke, langsung kita masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures ya. Nah, yang menarik dari Margex, makanya sekarang sedang ada event trading competition dengan price pool sebesar 1000 USDT, dan setiap ada 1 juta USD dalam bentuk trades akan add 100 USD lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Nah, untuk event ini sendiri ya, quite simple ya, kita tinggal buka a single trade ya, dari $10 sampai 100 USD ya. Nah, di situ lo akan eligible untuk mendapatkan reward. Nah, ini untuk top 20 user. Jadi ya lagi-lagi ya, siapa yang paling tinggi maka dia akan menang gitu. Jadi untuk trading competition, sekali lagi 1000 USD dalam bentuk price pool, dan juga setiap kali ada tambahan volume sebesar 1 juta USD akan ada tambahan 100 USD lagi ya. Berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, untuk Margex sendiri ya, mereka itu seperti yang gue bilang tadi di depan ya, fokusnya lebih ke futures. Nah, di sini walaupun ya fokusnya ke futures, bisa juga convert lah. Untuk convertnya ini, lo bisa convert ke beberapa major cryptocurrencies ya. Kayak contoh, lo mau beli dari USD, misalkan mau ke mana? Ke BTC gitu. Nah, lo bisa beli
gitu ya. Ke beberapa major cryptocurrency bisa ya. Nah, tapi baik lagi fokusnya lebih ke futures. Nah, selain itu juga buat lo yang mungkin memutuskan sudah ya lu pengen belilah beberapa major cryptocurrency di sini, jangan lupa di sini juga ada earn, ada staking ya. Nah, staking ini bisa lo manfaatkan untuk bisa mendapatkan yield dari kripto yang sudah lo akumulasi gitu ya. Nah, selain itu juga ya di sini kita ada copy trading. Nah, untuk copy trading ini ya tentunya buat orang-orang yang mungkin merasa, "Ah, Bang, gua udah coba trading sendiri nih, Bang, tapi mungkin gua ngerasa masih belum puas. Kayaknya ada orang lain lebih jago daripada gua." Nah, lu boleh lihat misalkan di sini ya. Lu bisa lihat dari misalkan ROI tertinggi, follower terbanyak, lalu equity mereka dan banyak lagi. Setelah itu lu bisa follow ya. Nah, itu sih kurang lebih ya untuk di Margex. Sekali lagi, mereka eventnya itu masih berjalan cukup panjang ya sampai akhir Juni. Price poolnya sebesar 1000 USD dan ini diambil top 20 dari user yang mengikuti kompetisi ini ya. Nah, selain itu juga mereka itu ada ini apa namanya, ada bonus up to 10.000 USD dalam bentuk deposit bonus ya. Nah, tentunya bukan buat IWD ya, tapi misalkan lu masukin 10.000. Nah, itu akan 20%-nya dalam bentuk kayak semacam kredit lah ya. Nah, kredit itu berguna untuk apa? Berguna untuk lu buka posisi ya, tapi ya kasarnya nggak pakai duit lo. Jadi kayak inilah, kayak kredit di mana nggak akan ngurangin hasil depo lu. Begitu ya. Nah, itu jadi cukup berguna buat orang-orang yang ingin apa namanya, ingin membuka posisi, bisa menambah margin lu juga ya dan seterusnya. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa menggunakan link reflector di bawah dan mulai trade di Margex. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin ya posisi future sebenarnya kalau mau bisa lu limit di sini ya, tapi cukup jauh sih. Ya boleh-boleh aja. Kalau sampai terjadi di tes kedua di angka 98.879 ya kita bisa buka posisi long. Target TP-nya bisa di angka 101.000 lebih 199 gitu ya. Nah, mumpung ngomongin futures ya, buat elu yang apa namanya, yang masih tertarik untuk ikutan trading competition ya, ini masih ada sampai tanggal 30 Juni. Untuk sekarang ya si price poolnya tuh meningkat sedikit jadi ke 1060 USD dan ini adalah beberapa user ID yang top 5 begitu. Nah, pembagiannya gimana? Pembagiannya itu untuk top 10 traders ini akan dibagikan 80% dari si poolnya ya. Juara 1 akan dapat 25%, juara 2 akan dapat 20%, 3 dan seterusnya lah gitu ya. Nah, udahnya nanti ada 10 traders lagi yang secara random dipilih begitu ya. Dengan at least 1 kali trade. Nah, itu akan berbagi 20% dari sisa poolnya begitu. Ya, jadi buat lo yang masih tertarik untuk ikutan, monggo karena masih ada waktu ya. Oke, langsung aja kita geser lagi ke chartnya untuk kondisi BTC, bukan BTC, untuk posisi spot ya. Untuk posisi spot ada di 98.879 dan di MA 200. Itu dulu deh, dua yang paling dekat ya. Ya, harapannya semoga daily close-nya besok tetap di atas dari 100.000 karena kita udah sering bahas ya, setiap kali BTC kehilangan 100.000 ya momentumnya drop lagi. Begitu. Ya, efek harga diskon gue sebutnya ya, dimana lu ngelihat harga 99.999 itu di otak lu 90.000 bukan 100.000, padahal ya jauh lebih dekat ke 100.000 kan ya, tapi that's how our brain works. Makanya kenapa ya cara marketing yang paling sering kita lihat adalah harga coret dengan harga 99.999 begitu ya. So ya semoga BTC tidak daily close lagi di bawah dari 100.000 ya. Oke, next Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini. Wah, ya jebol juga begitu ya. Tapi sebenarnya baik lagi sih kalau dibilang ada kesempatan ya ada, cuman ya bikin sport jantung begitu. Retest 1, retest 2, kebuka posisi long, target TP kena nih sebenarnya ya. Tapi ya dalam kondisi seperti sekarang ya mungkin sekali lagi lah lebih cocoknya buat yang agresif ya. Nah, untuk posisi futuresnya juga mirip-mirip ya sebenarnya. Lo mau limit posisi long boleh di angka 2177. Apabila terjadi tes kedua kita bisa buka posisi long. Target TP-nya di angka 2223 ya. Oke, untuk posisi spot. Posisi spotnya ada di angka 2177, 2123 dan di 2082 USD ya. Oke, beres. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini ya. Ya, sebelum kita tutup mungkin
reminder gue lebih ke 3 golden rules aja ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Itu bukan cuma jargon ya, itu kesalahan yang pernah gue lakukan, kesalahan dari yang satu pernah lakukan. Nah, jadi itu adalah kristalisasi dari kesalahan-kesalahan yang gue dan teman-teman gue pernah lakukan dulu. Nah, gue harap dengan gue terus ingatkan 3 golden rules ini, lu nggak perlu jatuh dulu ke lubang yang gue pernah jatuh dulu. Gitu. Jadi nggak usah ikutan sakit dulu. Gitu. Langsung aja gue kasih tahu nih shortcutnya. Begitu. Ya, tapi ya kadang-kadang susah juga sih di waktu bersamaan orang-orang tuh suka kayaknya penasaran dengan rasa sakitnya, pengen ngerasain dulu baru oh iya bener ya. Bang Toshi udah bilang jangan ya. Ya, kadang-kadang begitu ya. Ada orang yang butuh rasa sakit dulu baru belajar begitu. Jadi ya idealnya sih nggak perlu jatuh di lubang yang sama, tapi ya kadang-kadang some people need the pain baru bisa masuk otak begitu ya. Ya intinya secepat mungkin punya mindset yang tepat lah, karena kalau mindset lu nggak tepat hancur lagi ya. Yang terakhir, salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.